Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari tadi udah Ada nunggu Pak duitnya Muda tuh. nih. Ada duit dah Ah, tuh, asik. Malam lah, sekarang nih petengah awal-awal bulan nih. aku tuh Eh, lagi pening pala tadi aku tuh karena maklum lah agak gaptek sedikit. siap, siap. Eh, Ah, apa kadang cerita nggak nih? sih Pak Muda. Inilah ngobrol-ngobrol santai sama Pak Muda nih Ah, kan. Apa kabar hari ini Pak Muda? oh siap siap. Alhamdulillah panas sehat Oh, sehat hari ini lagi sehat di mana ya. nih? Alhamdulillah ya sehat Saya ya. lagi di lagi di hotel di daerah Gajah Mada nih. Lagi di Gajah Mada ya. Ah, Wah, dari tadi warganet ini udah nunggu-nunggu Pak Muda nih untuk iya masuk ya. live streaming sama Berita Sar Kalbar. Siap. Jadi Apa apa Chan nih? kesibukannya Pak Muda? Sibukan sekarang nih ya biasalah buat-buat lagu kerja gitu-gitulah. Eh, buat lagu, samping Kerja. kerja juga ya. Oh, siapa yang ngintip-ngintip tuh? Ah, Udah ada ngintip tuh. Ada duit dah tuh. ada duit dah tuh. Ah, itu. Pak Muda berbicara masalah musik mungkin tak terlepas dari Pak Muda lah nih salah satunya kan musisi Ah, lokal di Kalbar kan. Melihat pandangan Pak Muda sebagai musisi, bagaimana pandangannya terhadap musik di era sekarang ini Pak Muda? untuk di Pontianak, musik secara Iya, keseluruhannya ya. betul. Oh, itu sangat banyak, banyak berkembang. Makin banyak musik-musik yang bisa jadi pilihan. Makin keren. Pokoknya makin bertambah tahun, bertambah bulan, tambah hari itu makin banyak pilihan-pilihan yang yang jelas tuh lebih bagus. Iya. Hmm. Beda nggak musik musik zaman dulu dengan sekarang untuk Pak Muda sendiri? Bau musik zaman zaman dulu tuh maksudnya gimana? Apakah ada Dari perubahannya dari gimana? segi aliran atau dari segi apa namanya aransemen atau kata-kata sendiri lirik itu kan? Kalau ngomong musiknya kan makin hari kan makin berkembang. Jadi ya otomatis pun berkembang disesuaikan dengan zaman. Kalau menurut saya sih dengan sekarang kan makin banyak pilihan. Kalau untuk zaman dulu zaman sekarang maksud pikirnya sama ya. Malah sekarang malah lebih bagus. Mulai bagus sampai sekarang Pak Muda ya. Kalau dulu tuh kan Ya, Pak Muda gini Pak Muda. Kalau dulu tuh kan mungkin ada sebagai musisi yang rekaman menggunakan kaset pita gitu kan. Nah sekarang kan udah ya. dipermudah dengan menggunakan apa namanya memory card. Nah, ya benar-benar. Ya itu mungkin Uh, dari segi sekarang kan lebih mudah. Kalau dulu kan harus beli pita, kalau mau rekaman buat lagu gitu kan. Kalau sekarang kan Betul. udah zamannya udah lebih enak lah dengan eh, nggak terlalu mahal benar. Orang Oh, masih bisa berkarya kan. berarti dulu lebih sakit kayak Pak Muda rekaman Pak Muda. Soalnya pakai pita kan tak boleh Ah, salah kan? benar. Cuman untuk kualitas individu kadang-kadang yang dulu tuh lebih 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 mantap lah. Iya, mantapnya apa Pak Muda? Ya mantapnya kalau zaman sekarang kan di zaman yang udah super maju gini mau buat lagu tuh tinggal tergantung mau atau enggak aja nih. Kan gitu. Ah, Kalau zaman dulu kan ah, memang sekarang pun yang enggak pandai nyanyi udah bisa berbuat lagu. Berarti udah tergantung kita lagi nih. Mau atau enggak. ah. Kalau zaman dulu kan yang namanya suara tuh harus lebih lebih disaring lah. Yang berkualitas baru bisa dapat tempat jadi penyanyi atau gimana gitu. Nah, itu Artinya memang ada kemajuan lah ya. Apa ibaratnya tuh nampak kemajuan era digital tuh ya, Pak Muda ya. Bagi kalau musisi kalau sendiri. kalau untuk teknologi kan makin maju. Jadi Betul. kalau untuk manusianya ya udah dipermudah. Enak Pak Muda ya. Nah, oh enak lah.
Enak. Enak. Ah, Apabila gampang, apabila tapi ah gampang, tapi bukan menggampangkan. Nah, oh gitu. iya. Ini nyaman Jangan Pak Muda salah nih. persepsi. Zaman Ah, sekarang bermain musik itu gampang, tapi bukan menggampangkan. ah. Nah, gitu lah. Dari Intinya segi tuh ada duitnya tuh. ah, kalau rekaman kita tak ada duit, mana bisa rekam Pak Muda? Nggak bisa, nggak bisa. Itu hal dasar itu. Betul, betul, betul. Dari suara Indo kepada Pak Muda, kepala Pak Muda ternampak katanya. Hah? Andri Kepala saya tak, Purnomo dari kepala pesan saya nggak warganet nih. nampak. Nampak, Iya, udah nampak ya. nampak dah. Andri Purnomo, mantap Eh, deh katanya. Andri Purnomo nih Pak Muda, mungkin rekan Pak Muda nih. oh, oh siap. Ya. Sama Ah, Adil Saputra, suara Kalbar mantap. Oke, hmm, makasih. Pak Muda, kita siap. bercerita lebih dalam lagi nih Pak Muda. Mengawali sebagai musisi Apa itu tuh? sejak kapan sih? Oh, saya kalau untuk bermain musik mungkin 95-an lah kali ya. 94, Eh, 95 lah. eh. Berarti udah tergolong senior juga ya? Enggak lah, masih baru lah. Masih ada yang di atas saya lebih banyak gitu. Oh iya. Waktu itu memang benar apa ke langsung terjun jadi vokalis atau dari anu dulu apa personil apa kayak megang gitar ke atau apa ya? Kalau zaman dulu kan hanya festival. Oh Nah, festival. jadi waktu itu ikut saya main mana pula pada nyanyi pula. Hah, suara pun tak bagus. Mm-mm. Nah, itu tahun 95-an ke atas lama-lama ada sedikit perubahan musik Pontianak. Musim-musim festival udah agak bukan tidak ada udah agak berkurang. Lalu musik-musik Mm-mm. entertain maksudnya bermain di suatu event atau suatu panggung dibayar. Gitu. Mm. Berarti mengawali menjadi musisi itu dari main bass dulu ya? Main bass dulu Kenapa baru jadi baru bermain. terjun jadi penyanyi gitu? Apa Uh, ada cerita itu ke di balik semua itu? Enggak tahu, mungkin kecelakaan yang dinikmati. Kecelakaan yang Karena saya dinikmati ya? karena saya maksudnya dari dulu pun enggak ada gak terpikir mau jadi penyanyi. Kita pun sadar kan suara kayak begini, ini kan begitu. Tapi Tapi entah ngapa ah, kalau ngeliat orang nyanyi, kalau ngeliat orang nyanyi itu suka. Ini kan dua dua pemikiran yang beda nih. Ngeliat suka, tapi ah. mau mencoba ada keraguan. Artinya Gitu. malu-malu sedikit lah lo Jadi ya. ujung-ujungnya Malu-malu dulu lah. ah, ah. Karena bilang R-nya pun tidak jelas. Tapi banyak disukai orang loh, Pak Muda. Kalau itu saya tidak berani komen gitu. Alhamdulillah Ah, lah kok ah. ada yang suka gitu. Iya, karena apa saya melihat waktu kita 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 ngopi bareng lah itu biasa kan. Wih, ini Pak Muda nih katanya kan. Ah, Nah, kan berarti kan orang itu tahu sama Pak Muda. Amin. Tahu ya. Bingung nggak saya tuh. Bingung nggak ya? Kadang-kadang Pak Muda tahu nggak kira orangnya apa? Tahu ya itu siapa? Gitu. Ya kadang-kadang Nggak tahu, tahu. kadang-kadang enggak. Tapi kita kan harus tetap beramah tamah dengan siapapun. Oh, betul nggak Ya, ya? Tapi mengawali musisi menjadi sebagai main bass dulu. Setelah itu terjun jadi main bass. penyanyi. Ya, Itu baru kapan jadi penyanyi. menjadi penyanyi benar-benar awal menyanyi itu awal pertama-tama kali nyanyi. Itu mungkin 2007. Sekitar tahun 2007. 2007 itu saya udah niatkan tekad mencoba. Pun masih bergegar Wih. lutut tuh. Oh, lutut bergegar ya. Bergegar, mana bisa ada ulah.
Sekarang sih udah nggak ada lagi. Kalau awal-awal ya Allah, ya, takut Demam ya. panggung Masalahnya kata kan, orang anak tuh ya. betul. Jadi kita kan Oh, ndak oh. bukan hal yang biasa menjadi kalau penyanyi kan paling disorot tuh karena paling di depan. Mm-mm. Kalau salah pun paling ketahuan. Oh, betul. Kan gitu. Paling paling sensitif berarti penyanyi itu Pak Muda. Nah, benar. Kita salah tetap Ah, risikonya ada. betul. Nah, Pertama buat tapi lagu lama apa Pak kelamaan Muda? Tinggi Pak Muda. pertama Lanjut, lanjut, nyanyi lanjut, ya. lanjut, lanjut, lanjut. Pertama nyanyi itu mungkin lagu enak kasih kucing kali. Wih, coba Atau ada warganet yang itu tuh ngirim pesan Mimi Milawati. Nyanyi sedikit dong Pak Muda. Ah, mungkin oh, ada yang saya rindu nih nyanyi sama deh Pak Muda nih. Ah, buat Mimi Milawati ya. ah, ah. Ada Putumayang, ada Apam Pinang, ada Doko Doko, ada Asik. Nagasari, ada Lepat Ubi, ada Jemput Jemput. Nah, udah tuh, cukup. Itu salah satu album kompilasi ini, Piala Bergilir. Ah, itu album Piala Begini. Ah, saya ada tuh Pak Muda. Saya koleksi terus Pak Muda tuh. Iya ya, alhamdulillah. Iya dong, dari album Longgar sampai Piala Bergilir. Bajunya udah ada belum tuh? Wih, aduh, Sep orang tada. Ini Itu ditunggu-tunggu mantap. lagi nih. Itu, Baju itu barunya baru tunggu-tunggu mantap. lagi. Uh, Siap. uh, berarti awal pertama lagu Pak Muda tuh tak enak kasih kucing yang juga ciptaan Ya, Pak Muda sendiri Pak Muda nyanyikan. ya benar-benar. Tak Boleh enak sedikit kasih lah meong. nyanyi. Mungkin bisa mengobati kerinduan warganet. Oh. Asik ya. Jangan merasa tak enak kasih kucing, jangan merasa tak enak. Tak enak kasih kucing bersatu kita teguh. Bercerai kawin lagi bersatu kita teguh. Bercerai kawin lagi. Yuhu. Asik. Memang lagu itu tuh sangat familiar sekali Pak Muda. Iya. Iya. Pak Muda pernah menyangka tak lagu ciptaan Pak Muda itu sampai sefamiliar itu di orang. Khususnya di Kalbar sendiri lah. Dulu tuh tahun 2000 berapa? 2007 2008 kan adanya lagu itu. Jadi belum zamannya Android, belum zamannya macam-macam, itu cuma masih zaman Bluetooth. Oh. Nah, jadi itulah, saya pun udah agak nyangka sampai kemana-mana gitu. Tapi nyatanya memang alhamdulillah sampai kemana-mana pula. Dan itulah mungkin salah satu yang membuat saya pede untuk nyanyi itu dengan suara tebak-tebak tuh gitu. Kenapa bisa tercipta lagu Tak Enak Kasih Kucing Tua Muda? Mungkin ada cerita sedikit di dalam lagu itu. Itu terinspirasi dengan budak-budak lah. Saya kan suka ngelihat apa? Ngelihat budak-budak kalau foto kita tuh lalu buat hal yang negatif gitu kan. Maka di situ ada liriknya, jangan jadi seorang pecundang, jadilah seorang pemenang. Jadi harus berpositif walaupun apapun yang terjadi gitu kan. Intinya kayak gitu, harus berbuat dalam kesusahan tuh harus tetap jadi yang baik lah. Artinya di dalam lagu itu tuh ada sebuah motivasi yang Pak Muda Oh ingin iya, sampaikan kepada pendengar gitu ya Pak Muda ya. motivasi untuk para pendengar bahwa uh, dan harus tetap Betul. semangat. Berapa lama buat lagu itu Pak Muda? Tak Enak Kasih Kucing tuh. Secara tepatnya sih lupa saya, tapi yang jelas kerangkanya itu udah jadi lama. Waktu itu saya masih ngerekam di kaset. Oh pakai kaset ya? Saya ngerekam di Yang zaman dulu kan. jenis Walkman berarti? Walkman tuh? Ah, ah, nama gak zaman dulu. Oh, Barulah di recording kan. Itu. oh. Rekamnya pakai apa Pak Muda? Apakah langsung live band atau
Enggak, nyanyi dulu pakai gitar gitu? enggak. Rekamnya ya di anu lah. Rekam di studio lah. Rekam di studio, pakai pakai musik tape itu. Nah, kayak udah zaman sekarang lah. Nah, cuman waktu itu untuk alat Oh, untuk buat untuk ingat-ingat. Kalau dulu kan gitu, untuk ingat-ingat tuh pakai tape kan. ah, Bisa. ah, ah. Berarti Pak Muda nih juga apa nama juga pernah merasakan proses rekamannya menggunakan kaset pita ya? Enggak, bukan. Bukan kaset pita yang untuk rekaman, kaset pita untuk ngerekam biasa, untuk ngerekam untuk Oh, kan biasa yang kaset pita. direkod kaset kosong yang direkod Ah, gitu ya. Saya kira gitu. proses rekamannya menggunakan kaset pita yang hitam. Oh, bukan, bukan. Hmm. Itu kelewat lama tuh. Oh, wah, berarti pada waktu itu memang apa dinyanyikan satu satu band ya? Ah, Pak Muda nih, nama Pak Muda nih, apakah nama memang Pak Muda atau nama sebuah band atau apa nih Pak Muda? Secara Pak ini kan Muda. kita kita ketahui kan Pak Muda itu kan identik dengan paman bagi orang Pontianak. Pak Muda itu panggilan paman. Betul Jadi paman. apa? Memang saya suka memanggil orang Pak Muda, Pak Muda, Pak Muda. Ujung-ujung saya kena panggil orang Pak Muda. Hmm, berarti berarti Jadi awalnya dari sebuah panggilan sebenarnya. ya, ya, Dari sebuah panggilan akhirnya terbawa jadi nama Pak Muda lah itu ya. ya benar. Lalu lalu Berat. lalu sampai sekarang. Sampai sekarang Pak Muda ya. Tapi familiar Iya, juga sampai Pak sekarang. Muda. Panggilan Pak Muda itu pun tak cuma Pak Muda, Pak. Biasa orang pun manggil kita Pak Muda. Cuman Pak Muda. Nah, ini gitu kan. Jadi di situ dengan manggil Pak Muda tuh ada untuk mengangkat kearifan lokal kayaknya masuk tuh. Nah, betul. Salah Nah, satu kan? musisi lokal Kota Pontianak yang mengangkat kearifan lokal. Pak Muda Nah, kan. betul kan? Betul, 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 betul. Boleh, boleh menarik, menarik. Pak Muda. Sampai ke Nah, Jakarta tuh. Bahasanya itu kan. iya ya. Kalau tulisannya Ba- kalau kalau tulisannya P U C K M U D E. P PUCK. Karena Pak diplesetkan Muda. mungkin ya. Oh iyalah. Nama asli Pak Muda. Nah, mungkin warganetnya ada yang belum tahu nama Pak Muda nama asli ini kan. Selama ini kan tahunya Pak Muda ya. Nama asli saya Agus Ramdhani. Wih, Nah, Agus Ramdhani ya. ini bulan Agustus nih. Nah, Berarti di bulan ini nih, bulan kelahiran nih nampaknya nih. iya, betul. Mantap. Kita diskusi langsung di Berita Suara Kalbar. Sekaligus merayakan ulang tahun Pak Muda lah kayak ini. Aduh. Terus pernah menyangka dah Pak Muda, lagu Pak Muda tuh sampai apa namanya diketahui banyak orang atau disebar apakah mungkin Pak Muda nyebar memang mungkin lagu Gini, tak nak kasih kucing itu. pertama kali itu saya terinspirasi dengan lagu Aik Kapuas. Kok lagu ini bisa sampai mana-mana ya gitu lah. Sampai orang yang nggak Mm-mm. perlu ngapal bisa apal sendiri. Gitu. Saya buat lagu kepingin dengan motivasi mudah-mudahan lagu ini bisa orang banyak dengar. Mm-mm. Alhamdulillah kejadian pula. Banyak orang yang tahu, banyak orang yang dengar, dan tidak sedikit pula yang suka, ada pula yang benci, kan begitu. Karena ada lirik yang tajam sedikit Pak Muda. Gila gak? Nah, iya Apa sih. bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi, nyuruh Bercerai. orang bercerai. Enggak, maksudnya bukan bukan yang itu. Gimana tuh? Gimana tuh? Bisa jelaskan sedikit. Maksudnya kalau kita bersatu ya pasti kuat. Penyapu kalau satu tidak kuat, tapi kalau dijadikan satu ya jadi kuat. Ya. Kan gitu. Filosofinya kayak gitu.
Ada pesan yang terkandung dalamnya lah ya. Oh ya, ada hal-hal yang positif yang harus kita sampaikan setiap pembuatan lagu tuh. Betul, Jadi betul, bukan betul. hanya hura-hura ya. Nah, Tapi memang saya akui lagu Tak Nak Kasih Kucing itu sampai sekarang. Dan anak saya seorang pun udah tahu. jadi Indah tahu ya, kayaknya setiap manggung pasti itu orang banyak yang minta. Nah, padahal banyak lagu saya, Katanya tapi jadi itu lagu kayak andalan. itu harus, Ah, itu harus sih bilang. Itu harus. Walaupun ada lagu yang lain, lagu itu harus. Kan sering diminta tuh Pak Muda, sering diminta waktu konser. Pernah bosan nggak mau lagu itu? Apa? Pernah bosan nggak ketika diminta terus bawa lagu itu kan? Setiap manggung kan? Kadang-kadang mual kan? Kadang-kadang mual. Mana bisa Kamu tahu? nggak mual Pak Muda? Iyalah. Tapi walaupun mual-mual harus tetap kita bawa kan, karena untuk kawan-kawan yang suka kan. Gimana ya? Tiap manggung seandainya 5 kali dalam seminggu manggung haruslah bawa lagu itu. Oh, kan apa ya? Anak ya anak. Tapi bukan tapi suka ya. Maka kadang-kadang tuh Suka kalau udah ya. main tuh musiknya itu diubah-ubah lagi supaya ngilangin kejenuhan. Daerah semen ulang. Ah, Daerah semen ulang lah intinya ya. Apa biar 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 kelihatan wah baru lagi gitu kan lagu ini. lebih fresh. Oke kalau berbicara masalah manggung nih Pak Muda, sejauh ini Ah, udah kemana aja Pak Muda manggung nih? eh, kalau Kalimantan Barat nih, alhamdulillah udah hampir sebagai udah. Cuman saya masih kepingin mau main ke pelosok-pelosok lagi nih. Main lebih-lebih pelosok, main lebih Main ke kampung-kampung pelosok. lagi. Oh, Ah, lebih menghibur kalau masyarakat ramai lah tentunya ya. ah, ah, cari yang cari apa yang mungkin orang nggak tahu kita Berbeda. gitu. Oh iya iya Ah, betul. Pak mungkin Muda main di sekarang ini Jongkat kan ke kan udah pernah saya undang. Ah? saya pengen main di Wajo, main di Wajo. Boleh. Ayo kita saya undang. Dari kemarin mau undang-undang malah batal terus Pak Muda. Apa sekarang kan pandemi nih. Oh, Susah kan. itulah. Nah, dia Berbicara manggung di era pandemi, bagaimana sih Pak Muda? Apakah pernah manggung di era pandemi? Saya kayak live di Facebook atau live di media sosial lah tentunya. Pernah nggak? secara garis besar sih turun drastis jadwal manggung. Tapi Iya. beberapa kali itu memang ada kan di lewat online online jadi ya ada 3-4 kali lah. Cuman dialah bagaimanapun beda lah. Enak live langsung lah daripada online tuh kan. Itu Memang ya beda ya Pak perbedaannya. Muda ya. Beda Dan lah. Beda lah main. penontonnya pun ya penontonnya pun apa Kalau namanya ya warganet channel punya warganet ya. ah, otomatis kita ndak tahu kan nonton atau Mm-mm. enggak kan gitu. Jadi motivasinya itu jadi kurang lah. Tapi enggak masalah, emang udah keadaannya kayak gini kan. Mm-mm. Ah, Berarti sekarang udah apa namanya nih? Udah anu dulu lah ya dari manggung nih. iyalah, lagi persiapan album Istirahat baru. dulu. Wih, hal baru ditunggu Pak Muda. Nah, dengan baju merchandise baru, dengan slogan-slogan baru. Banyak siap-siap Wih, dikerja kan. siap, siap, siap. Saya berbicara masalah slogan, saya mau tanya Pak Muda nih. Pak Muda sering mengkampanyekan slogan ada duit enggak tuh? Apa sih maksud itu Pak Muda? Ada duit dah tuh, kan udah jelas. Ada duit dah. Saya ini tidak tahu, tipikal Mm-mm. orang yang realistis lah.
kita ngeliat zaman sekarang apa-apa memang memerlukan uang. Tapi bukan uang segala-galanya, tapi memang perlu untuk ada uang untuk iya untuk kepentingan keperluan dan lain-lain lah gitu kan. Jadi saya coba berpikir realistis kalau ndak ada uang yang semampunya aja. Jangan terlalu muluk-muluk. Karena bagaimanapun uang sangat penting. Tapi bukan kita mentuhankan uang, enggak. Bukan begitu. Intinya harus apa? Bermodal lah. Berarti itu slogan dari ada duit dah tuh ya. Ada tuh. Saya Maka kan biasa judul lagu, ya. judul lagu itu kan sebenarnya judul lagu tuh. Judul lagu. Jangan ketinggian nanti nyangkut di awan. Jangan kerendahan nanti rendah diri. Jangan kelebaran ganggu punya orang. Jangan kekecilan nanti susah untuk dimasukkan. Terus bait yang kedua, jangan terlalu yakin. Jangan terlalu yakin nanti jumawa. Jangan pesimis nanti malas berusaha. Jangan kelewat semangat nanti keringat. Jangan slow nanti masa bodoh. Realistis ada duitnya tuh. Kan begitu. Lagu-lagu Pak Muda nih banyak pesan moralnya ya di dalam dia. Motivasi lah buat harus dibuat motivasi lah. Memangnya Pak Muda nih terinspirasi dari band apa, Bah? Bisa membuat seperti itu. Saya suka slang. Slang ya? Saya suka Romai Rama. Romai Rama? Suka. Romai Rama sama slang? Iwan Fals. Iwan Fals juga. Slang itu kan dengan slangean ya Pak Muda ya. Dan liriknya pun juga ada pesan di situ ya. Ya. Tapi tadi Pak Muda nyebut ada Romai Rama. Kenapa sih lo suka Romai Rama? Padahal kan itu kan jenis musik dangdut. Nah, gitu. Bukan rock. Bukan jenis musiknya, tapi liriknya bagus. Lirik itu pesan dan motivasi bagus. Berarti ada di Romai Rama juga punya pesan juga ya. Iya, nada dan dakwah kan? Nada dan dakwah. Aduh, hai. Berarti udah istirahat dulu manggung nih Pak Muda, mungkin ya Pak Muda ya. Di era pandemi ini mungkin bisa berlanjut lagi bulan depan kan. Insyaallah, amin. Kalau boleh tahu bocoran sedikit masalah album barunya nih. Ini menggambarkan apa nih tentang di album baru berikutnya? Banyak yang diangkat dari hal-hal umum tuh kayak ada duit enggak tuh. Terus ada judulnya Rock and Roll Melancholia. Lagu cintanya pun ada, Without You I'm Very Happy. Terus lagu yang marah-marah pun ada, judul Kebun Binatang. Kebun Binatang. Masuk juga ya? Masuk kategori. Banyak di sini ada Gengsi Itu Membunuhmu juga ada. Wes. Masuk tuh. Kenapa harus ada judul Gengsi Ini Membunuhmu? Apa yang membuat Pak Muda bisa membuat judul seperti itu? Kalau kita ngomong gengsi ini berat nih bahasannya nih. Tapi memang iya, manusia memang ada gengsinya, cuman dosa ketebalan yang sedang ya. Bahaya kalau terlalu ketebalan, nanti bahaya. Slow ya, slow gitu ya. Slow, ada duitnya tuh. Itu yang saya suka tuh. Sering saya lihat kampanye ada duit tuh, entah itu dari orang ngirim, entah itu dari Pak Muda sendiri. Kadang-kadang saya tahu sendiri lihatnya, Pak Muda ini ada ya buat kata-kata tuh. Itu pun bingung nggak sampai kemana-mana nggak tuh? Iya benar.
Kadang malah kemarin sampai ke Melawi loh. Kawan saya kirim. Oh, jauh. Oh, ini kawan saya bilang kan. Iya kan? Sampai ke Melawi. Kadang-kadang kadang-kadang tahu tahu kata-katanya enggak tahu orangnya ya, yang mana. Nah, itulah kadang-kadang tuh itu mungkin ya Pak Bode ya. Sama juga Iyalah. mungkin mungkin orang banyak tahu lagu Pak Muda tadi itu Tak Enak Kasih Kucing, cuman penyanyinya nggak tahu kali Pak Muda ya. Mungkin bisa jadi. Selain Pak Muda penyanyi ini, saya dengar juga jual apa merchandise ini kayak baju, Merchandise. Ya, baju. merchandise. Saya pengusaha baju. Eh, itu Tapi baju baju, baju band. oh, baju band. Iyalah. Logo sendiri. Iya, Pak Muda sendiri gitu ya. Ya, ya betul. Kok bisa beralih ke situ juga? Apa alasannya? Itu sebenarnya bukan beralih, itu masih satu paket. Jadi dalam musik sekarang udah dekat dengan namanya passion, dengan nama pakaian. Jadi kalau dipadukan tuh, itu sangat bagus sekali. Jadi ada musiknya, ada passionnya, itu memang bersangkutan. Kalau orang ngeband kan butuh baju, itu kan sangat berhubungan. Merchandise. Artinya bisa menghidupkan perekonomian musisi juga melalui jualan merchandise sih sebenarnya Pak Budi ya. Seharusnya harus bisa. Idealnya kan harus gitu. Jadi musik jalan, merchandise pun harus jalan. Jangan jangan ada yang lumpuh. Terakhir nih Pak Muda, pesan-pesannya buat Ya. itulah musisi-musisi baru yang ada di Kalbar yang apa kadang-kadang kan ada yang pikir gini, bisa nggak aku jadi musisi ya? Gitu. Mungkin Pak Muda bisa motivasi. Oke, untuk kawan-kawan saya yang satu profesi, bermainlah apa sepenuh hati dalam bermain. Kita tumbuhkan orang lain cinta dengan produk kita sendiri. Maksudnya Betul. jangan berhenti untuk berkarya karena berkarya itu sangat keren. Tidak ada kata terlambat kalau kita mencoba, tidak ada kata terlambat. Coba ya, pasti keren. Yang nama berkarya itu tetap keren. Nggak ada urusan tuh kan gitu. Pokoknya coba Intinya, ya lah. Intinya ada duit tuh. intinya. Oh iya Pak Muda tadi saya lupa nanya ini masalah hak cipta Pak Apa? Muda. Nah ini kan Ah, kemarin-kemarin ini kan agi-agi panas-panasnya tentang Anji itu yang apa di nah, Jakarta tuh kan. Mungkin nah, berimbas juga di Pontianak sebenarnya tentang nah. dia mengomentari masalah hak cipta. Bagi Pak Muda sendiri, misalnya lagu-lagu Pak Muda dibawakan orang atau di cover orang, gimana tanggapan Pak Muda? Nah. Kalau hanya dibawakan tidak diperdagangkan, santai ya sih saya. Ini kan permasalahannya kan apabila dikemas dan diperdagangkan dan itu berarti mengklaim dia. Kalau semuanya harus bayar jadi mungkin kalau orang kawin ada musiknya habis lah bayar kan tetap lagu orang Oh, kan. betul juga Pak Muda ya. Jadi selagi bukan mengklaim karya dan bukan diperjualbelikan secara fisik, enggak masalah lah kayaknya. Kan gitu. Kalau semuanya kalau Artinya, kita bawa lagu orang, kalau kita bawa lagu orang lalu orang itu nuntut sulit ya lah. Jadi kalau ada wedding nanti gimana itu? ada event-event Kalau enggak itu pakai, ya, nah, betul juga.
Berarti fine-fine ya lah itu. sebenarnya. Selagi tidak merugikan, ya silakan lah gitu ya Bang Ude. Nah, selagi tidak menjual dan mengklaim atau menjual secara fisik Mm-mm. diperjualbelikan, Mm-mm. sah ya. Cuman kalau ini, Mm-mm. kalau hak cipta tuh yang memang wajib harus diurus. Hmm, Itu kan pasti kan mengatasnamakan bahwa ini ciptaan saya gitu. betul. Coba. Tapi Pak Muda udah punya hak cipta sendiri mungkin di lagu-lagu Pak Muda itu. Ada yang belum tapi sebagian besar udah. Pernah ada dijiplak sama orang? Ya, Pernah ada dijiplak apa? sama orang lagu-lagu? Dijiplak sama orang? Dulu pernah dibajak di kaset zaman VCD dibajakan tuh kan. Lagu Tenak Oh, Gosip oh. Kucing ada. Ya tapi udahlah. Ada juga Mau ya. diakukan lagi lah kan. Mungkin waktu itu belum adanya hak cipta, mungkin ya belum dibuat sebagai lisensi hak ciptanya di situ Udah ya. ada. Udah Udah ada. Cuman ada. karena kita kan di daerah nih, kadang-kadang pengetahuan untuk itu kan masih lemah. Masih belum tahu. Heeh. Masih belum Mm-mm. apa ya. Belum peka lah gitu istilahnya. Hmm. Berarti udahlah slow-slow ya lah gitu ya enggak. Tapi yang kedua Slow kali ya lah. jangan gitu ya. Oh, jangan lah. Betul betul betul. Oke lah Pak Muda, mungkin apa namanya? Sebenarnya masih banyak yang mau saya tanyakan nih, berhubung waktu pun udah nggak memungkinkan untuk kita ngobrol. Oh, masih ada apa namanya? Ada waktu lain lah. Mungkin di lain Siap, waktu siap. kita bisa. Ah, Oke. intinya tuh Pak Muda tahu dah kan tadi sih kan? Nah, ada di beda tuh. Inti oh, mungkin ada pesan-pesan lagi sebelum kita menutup perbincangan kita. Hanya pesan-pesan biasa aja. Kalau mau beli baju saya, DM ya saya. Asik. Atau Iya, iya, oh iya, iya. Itunya, apanya? Instagramnya. Apa tuh? Jadi bagi banyak kok ada warganet yang, ah, yang siap-siap. Oh udah. kepingin baju, Ah, ya DM ya. Kasih ukuran, alamat, kirim, bayarnya pakai anu lah, online lah, transfer transfer. ya. Oh. Yup, Jadi warganet yang dimanapun berada, mau di Sikadau, di Landak, kalau mau tahu tentang apa namanya, tentang keseharian Pak Muda, ada di Instagramnya di @pakmuda ya, PUCKMUDE. MU Ah, siap. ah. Jadi sekalian warganet juga bisa memesan baju Pak Muda nih, kalau misalnya apa namanya suka lihatnya kan. Betul, Kayak betul, betul. di apa di DM kasih nama, alamat, transfer Alamat ibaratnya ya. lengkap, siap. Alamat lengkap Kita langsung ditransfer ya. siap. Kalau dalam Oke lah. kalau dalam kota, Ah, ah. bisa COD gitu. Oh, dalam dalam kota bisa COD. Siap antar Oke, berarti ya. siap antar. Subuh pun hantam ya Pak udah. Kalau kalau pintu ditutup saya masukkan lewat ventilasi. Bahaya Pak udah sekarang nih. Sikit-sikit lalu lah gitu. Oke lah Pak Buda, makasih perbincangannya, diskusinya malam ini. Siap. Semoga sehat selalu di era pandemi Amin. ini. Jangan lupa tetap selalu menggunakan sistem protokol kesehatan kalau mau berpergian Pak Buda. Nah, biar Awas biar lagi sehat. nih. Oh, itu keren. Siap, 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 siap. Itu mantap tuh. Saya Oke. di Kueno, tim dari redaksi Suara Kalbar dan Pak Muda
mengakhiri perbincangan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa di pekan depan. Selamat malam, Pak Beda. Oke. Oh, juga. Sip. Ya.